kita, karya leluhur bangsa. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Yenama Swaha. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Agung Ayu KD Marini, mahasiswi PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25039070364. Pada hari ini, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real pada fase D kelas 8 dengan materi catur purusa arta di SMP Negeri 2 Belitang Mulia. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Om Guru Jatuh Brahmano Brahmacari Garuda Pancasila. Ibu akan absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran, apakah anak-anak hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir. Ibu panggil langsung angkat tangan, bilang hadir ya. Baik, yang pertama Dewa Putu Peta Dinata, Tiani, Randy Sastra. Hadir semua ya. Bahwa ada 3 kesepakatan. Yang pertama, hadir tepat waktu. Sudah anak-anak hadir tepat waktu? Sudah. Yang menjelaskan kita harus memperhatikan atau mendengarkan. Ya, baik. Jadi itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kita harus berkesadaran. Tahu berkesadaran? Sadar kalau badan kita di sini, pikiran juga harus di sini. Jangan pikir badannya di sini, pikirannya masih di rumah. Handphone saya masih bunyi, Bu. Saya bahagia. Saya semangat belajar hari ini tanpa beban serta tulus ikhlas. Tarik nafas, tahan, hembuskan senyum. Silakan buka mata pelan-pelan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Asta Ais Wada. Pada hari ini kita akan materi baru ya. Judulnya ya Pak, catur purusa arta. Pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi sebelum itu Ibu tanya dulu, kalau anak-anak dari rumah berangkat ke sekolah, kalau kita belajar catur purusa arta memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang pengertian catur purusa arta. Ya, ceritanya sangat baik. Apakah pertanyaan kedua? Apakah hari ini anak-anak sudah belajar atau masa Brahmacari dengan baik? Jujur, sudah apa belum? Setengah-setengah. Ya Bu, kadang saya membolos Bu. Kadang saya tidak mengerjakan PR Bu. Berarti artinya belum. Mari kita simak pertanyaan ya. Pertanyaan yang terkait dengan catur purusa arta. Silakan lihat ke depan. Nah, ini adalah yang pertama. Ayo. Kira-kira apalah itu? Sebelum kita berlanjut, Ibu
membahas materinya. Ayo, apa? Bentar, ibu lanjutkan. Ayo, apa kira? Yang pertama, pengertian catur purusa arta. Catur artinya? 4. Purusa artinya? Ayo, awas kebalik. 20. Purusa itu manusia. Sedangkan ada juga yang di sebelah sini salah sama saya. Oke. Tubuh adalah alat untuk mencapai dharma, arta, kama, dan moksa. Jadi kalau kita menjadi manusia itu sangat berat. Itulah namanya dharma. Perhatikan di depan. Dharma itu ada 4 jenisnya. Dharma kriya, dharma santosa, dharma jati, dan dharma putus. Dan yang keempat, dharma putus untuk masyarakat. Ya. Nah itu dharma. Ada berapa berarti? Ada 4. Yang kedua, orang tua Anda di rumah, ya, orang tua anak-anakku sekalian ini punya uang, pernah nggak mendana punya? Apa contohnya mendana punya kayak apa itu coba? Bentuk uangen, apalagi? Di mana pernah menyaksikan atau diri sendiri pernah mendana punya? Yang ideal dari cara contoh misalkan di dalam bahasa syariat Islam, maka berpengetahuan. Nah, tujuan hidup manusia dalam fase ini, jika dipikir logikanya, apakah dharma atau kama atau moksa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang menjawab dharma dan juga arta. Wah, ada betul juga. Kita mencari dharma dan arta, ya. Berapa sih anak-anak paham gitu kan? Seberapa paham tadi materi yang ibu jelaskan? Ini sebagai bentuk lembar kerja peserta didik. Oke, silahkan cari sesuai kemampuan Anda. Jadi carilah 10 kata yang berhubungan dengan catur purusa arta yang ibu jelaskan tadi. Paham ya? Silakan dikerjakan. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Dilingkari boleh. Pokoknya ada yang mendatar, ada yang menurun, dan juga ada yang serong kanan, serong kiri. Kita akan melanjutkan lembar kerja peserta didik yang kedua. Tadi bersifat individu. Kata yang Anda temukan, coba tunjuk tangan silahkan yang bisa tadi. Apa kata yang Anda temukan? Oke, Bara dulu. Moksa. Oke. Kama. Asih. Bakti. Dharma. Jawab moksa itu apa? Siapa yang tahu moksa itu apa? Melepaskan diri dari ikatan duniawi atau bersatunya dengan Dharma. Oke, kalian hebat. Berikan game puzzle. Tapi harus ada aturannya ya, biar berjalan dengan lancar. Ibu sudah bentuk kelompok kemarin ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Aturan mainnya. Ini ada 3 masalah. Dalam puzzle ini, ibu sudah sediakan 3 masalah yang harus dipecahkan, yang dikaitkan dengan ajaran catur purusa arta. Jadi, game ini nanti Anda menempel, membentuk puzzle di kardus ini yang sudah ibu bentuk dengan sedemikian unik. Ibu bagikan satu persatu per kelompok. Ibu berikan waktu 1 menit ya. Misal kelompok 1 ibu berikan waktu 1 menit untuk menyelesaikan puzzle yang ibu berikan. Kalau dalam 1 menit mereka tidak selesai, ibu lemparkan ke kelompok 2. Siap-siap ya. Itu lagi. 1 menit dong. 1, 2, 3. Oke. Ya, ada yang memegang lem. Oke, hitung. Oke, ini masih
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus sedangkan kata Musa Atta itu ngajarin apa? Kok bisa bertentangan itu kenapa? Terus solusinya gimana? Terus sumber ajarannya apa? Ada kan di sini? Silakan dicari sumber ajaran. Baik, selama proses diskusi, Ibu akan menilai bagaimana Anda bekerja sama antar tim, ya. Jadi Ibu perhatikan yang pasif, aktif atau memang mau diajak berkolaborasi, ya. Silakan pikirkan dengan sesama tim. Sini berarti harusnya oke. Kalau sudah siap, kita lanjut ke presentasi. Sudah siap belum? Semangat! Biar badannya bergerak semua. menjelaskan bahwa mereka bisa mengendalikan hawa nafsu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan para mesati. Om Santi Santi Santi. Baik anak-anak, itulah presentasi dari 3 kelompok. Tanya jawab. Oke. Coba silakan dari kelompok 1, siapa yang ingin bertanya ke kelompok 1? Itu perbuatan yang tidak baik. Ada yang bisa menambahkan dari kelompoknya? Pendapatnya? Tidak ada? Oke, Ibu lempar ke kelompok lain. Ada yang bisa menambahkan kenapa mencuri itu melanggar dharma? Sudah yang bertanya? Ibu lanjut ke kelompok 3. Ya, silakan perwakilan. Perwakilan, oke, dari Dewa ya? Kita minta dulu. Dewa, silakan. Mengapa orang itu mabuk? Mengapa orang itu mabuk? Ya jelaskan, kronologinya mengapa orang ini mabuk gitu kan? Nggak apa-apa, jawab aja. Jawab aja, kenapa orang ini mabuk? Karena? Kenapa orang-orang ini mabuk? Oke, gambarnya ini. Kenapa orang-orang ini mabuk? Karena hawa nafsu untuk minum apa dia? Minuman keras atau alkohol. Tapi belum tentu nanti minum teh itu kan segelas mabuk. Jadi ini adalah minuman keras yang mabuk karena minum minuman keras. Oke, lanjut dari kelompok 3 sekarang. Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Kasusnya adalah korupsi. Oke, kasusnya korupsi. Bara, silakan. Kenapa mengkorupsi uang rakyat? Kenapa mengkorupsi uang rakyat? Ini gambarnya mengkorupsi uang rakyat ya. Menjawab, Ya. karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk berkorupsi. Diajaran apa itu? Pengajaran Kama. Ya, intinya berasal dari tidak bisa mengendalikan diri. Terus apa lagi? Dari segi harta. Kenapa dia sampai korupsi? Dari segi harta.
Sudah. Karena ingin menjadi kaya. Oke, benar semua. Sekian materi, diskusi, presentasi, sampai diskusi tanya jawab tadi, Ibu akan memberikan jawaban tambahan. Ini adalah orang merampok, mencuri. Mencuri yang pertama jelas tidak boleh atau bertentangan dengan ajaran kebaikan dharma. Dia juga kata mencari uangnya dengan cara tidak baik, dan juga dia tidak bisa mengendalikan diri, membedakan oh ini tidak baik loh, ini baik loh, ya. Jadi paham? Itulah penjelasan dari Ibu tentang materi catur pulsa arta. Kita di sesi yang terakhir, mari kita simpulkan bersama. Kesimpulan dari pembahasan pembelajaran kita pada hari ini tentang catur pulsa arta itu adalah bahwa bagian pengertian dulu. Pengertian catur pulsa arta adalah pengertian catur pulsa arta kesimpulannya adalah 4 tujuan hidup manusia. Bagiannya ada 4. Apa? Dharma, oke, 4. Sumber ajaran ada pahami tentang dharma. Apa yang Anda pahami tentang harta? Oke, kekayaan atau harta benda. Oke, Ibu akan melakukan refleksi dulu atas pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, pertanyaannya adalah apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkannya bagian apa? Bagian bebek. Jadi dengan dipicu oleh maju ke depan uang dengan cara dharma. Selanjutnya selain ada kesehatan, ada juga kolaboratif. Jadi kolaboratif itu kalian sudah berdiskusi secara berkelompok, jadi melatih kerjasama. Baik, dalam box itu kalian bisa mengenal istilah-istilah baru dalam catur pulsa. Baik, itulah penjelasan sekaligus refleksi kita pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini Ibu selaku guru agama Hindu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Peserta didik Bu Ayu sudah semangat dalam belajar dan sudah memahami materi dengan baik. Tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan lanjutkan pada materi apa? Implementasi ajaran catur pulsa arta. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian. Tepuk semangat dulu. Tepuk